ketika Nabi Musa beranjak dewasa. Walamma balagha asuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadzalika nazil muhsinin. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu Allah menceritakan masa dewasanya, bahwa setelah Musa berusia dewasa, Dia menganugerahkan kepadanya hikmah dan ilmu. Selanjutnya Allah menceritakan penyebab atau latar belakang yang menghantarkan Musa sampai kepada tingkatan kenabian dan diajak berbicara langsung olehnya, sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya, yaitu keterlibatannya dalam kasus pembunuhan terhadap seorang Ijib. Peristiwa inilah yang melatar belakangi keluarnya dia dari negeri Mesir menuju ke negeri Madian. Waldahulal madinata ala hini qoblati min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hada min syi'atihi wa hada min aduwihi fastaghasahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakajahu Musa wa qada alaihi qala hada min amali syaitan innahu aduwwum mudilum mubin. Dan Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongannya dan seorang lagi dari musuhnya. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Maka berkata, Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata. Orang Bani Israel meminta tolong kepada Musa alaihissalam, dan Musa menjumpai kesempatan yang baik untuk menolong bangsanya, karena saat itu orang-orang sedang lengah. Lalu ia mendekati orang Ijib itu. Menurut Mujahid, maka makna wakazahu ialah memukulnya dengan kepalan tinjunya. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli wa faghfara lahu innahu wal ghafurur rahim. Musa mendoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dengan penuh kesadaran Nabi Musa merasa bersalah dan segera bertaubat, maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Musa berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Ia berjanji tidak akan berdiri dalam barisan para pendosa dengan menjadi pedolong dan pendukungnya. Wasbaha fil madinati khaifa yataraqabu fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrihuhu qala lahu Musa innaka lagawiyyum mubin. Karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata, sungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata. Setelah membunuh orang Ijib, ia ketakutan sebagai akibat dari apa yang telah diperbuatnya, memantau perkembangan dari perkara yang telah dilakukannya itu. Maka di suatu jalan tiba-tiba ia bersua dengan orang yang pernah ditolongnya kemarin menghadapi orang Ijib. Ternyata orang itu sedang berkelahi lagi dengan orang Ijib lainnya. Ketika orang Israel itu melihat Musa, ia meminta tolong lagi kepada Musa untuk menghadapi orang Ijib yang menjadi lawannya. Maka Musa berkata kepadanya, kamu salah. Lalu Musa berniat hendak memukul orang Ijib tersebut. Tetapi orang Israel yang lemah lagi terhina itu mengira bahwa Musa tiada lain hendak memukul dirinya karena apa yang barusan dikatakannya. Orang Israel itu membela diri. Walamma an arada an yabtisa billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi in turidu ila an takuna zabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, orang Israel berkata, hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi
menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Padahal peristiwa tersebut tiada yang mengetahuinya selain dia dan Musa. Tetapi setelah pengakuan tersebut terdengar oleh orang Egypt yang menjadi lawannya, maka ia segera melarikan diri dan langsung menuju ke istana Fir'aun, lalu melaporkan hal tersebut kepadanya. Dengan demikian, Fir'aun mengetahui siapa pelaku pembunuhan itu, maka ia menjadi sangat marah dan bertekad akan membunuh Musa. Kemudian ia mencarinya dengan mengutus orang-orangnya untuk mengejar Musa dan menangkapnya, lalu dihadapkan kepada dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan," sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.